Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, sebelum kita mempelajari, Ibu akan presensi dulu ya, absen dulu. Oke. Fitrah Yuniar hadir, Aulia hadir ya. Ata Rehan hadir, Nilam hadir, Andini hadir. Oke, semuanya hadir semua ya hari ini. Ya, kita hari ini akan mempelajari materi yang tentang membaca cerita. Apakah sebelumnya kalian sudah tahu yang dimaksud dengan membaca cerita? Oke, membaca cerita adalah kegiatan secara lisan yang berlangsung di hadapan khalayak pendengar atau lewat siaran radio atau penonton, lewat siaran televisi atau pementasan langsung. Sebagaimana kegiatan membaca cerpen, pada umumnya kegiatan membaca cerita. Adapun pula prinsip membaca cerita yaitu merupakan salah satu upaya untuk memahami dan menikmati. Berarti dalam hal ini upaya memahami dan menikmati itu tidak bersifat individual, tetapi cenderung bersifat kolektif. Artinya seorang yang melakukan pembaca cerita melibatkan pendengar atau penonton untuk dapat menikmati cerpen yang dibacakan. Adapun manfaat membaca cerita yaitu: 1. Sebagai sarana hati dan pikiran menjadi tenang. 2. Menyenangkan dan tidak jenuh. 3. Sebagai media hiburan yang lucu. 4. Menambah inspirasi bagi pembaca. Yang kelima, menambah pengetahuan tentang budaya. Oke, kita lanjut ya. Saya akan memberikan sebuah contoh cerita, yaitu cerita Asal Mula Danau Toba ya. Saya akan membaca sedikit. Kisah ini bermula dari seorang pemuda yang bernama Toba. Ia merupakan seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara. Pekerjaan sehari-hari dari Toba adalah memancing atau bekerja di ladang. Suatu hari Toba memutuskan untuk memancing di sungai untuk dijadikan sebagai lauk beruntungnya. Mata kail yang dilemparkan berhasil menangkap ikan besar. Ikan tersebut menarik perhatian Toba karena ukurannya serta bentuknya yang berbeda dari ikan lainnya. Warna ikan itu adalah kekuningan dan sisiknya sisik kuning keemasan. Toba semakin terkejut ketika melihat ikan tersebut berubah menjadi seorang perempuan yang cantik jelita. Tuan, aku adalah kutukan dewa. Karena telah melanggar larangan besarnya, telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuhan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuhan ini, ungkapkan perempuan tersebut. Toba akhirnya membawa perempuan tersebut ke rumah, dan karena kecantikan yang dimiliki oleh perempuan itu, Toba meminta izin untuk menikahinya. Perempuan itu lantas menyetujui, tetapi dengan beberapa syarat. Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia untuk menjadi istri Tuan.
jelas kata perempuan tersebut. Toba pun menyetujui dan mereka pun menikah. Pernikahan tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Keduanya hidup dalam kebahagiaan dan juga kesederhanaan. Sehingga akhirnya mereka memiliki seseorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang memiliki kepribadian cukup nakal dan sulit untuk dimintai tolong. Bahkan Samosir hanya ingin tidur-tiduran saja di rumah tanpa membantu siapapun. Tidak hanya itu, Samosir memiliki nafsu makan yang tinggi dan membuat Toba harus mencari lauk pauk yang lebih biasanya. Suatu hari sang ibu meminta tolong kepada Samosir untuk mengantarkan makanan Toba yang ada di ladang. Meski malas, Samosir akhirnya mengiyakan permintaan ibunya dan berjalan menuju ladang. Sayangnya, baru sampai di setengah perjalanan Samosir merasa lapar dan memutuskan untuk memakan setengah bekal yang diberikan sang ibunya untuk ayahnya. Mengetahui bahwa makanannya hanya setengah saja, Toba marah dan membentak Samosir. Toba bahkan tidak sengaja mengatakan kepada Samosir bahwa ia adalah anak dari seekor ikan. Mendengar hal itu, Samosir pergi ke ibunya dan mengadukan apa yang telah dikatakan Toba. Apa yang diceritakan Samosir membuat sang ibunya marah kepada suaminya, Toba yang telah melanggar janji. Tidak lama setelah itu, Samosir dan ibunya menghilang, dan tanah yang sebelumnya dipijak oleh mereka mengeluarkan air yang begitu banyak. Air tersebut dalam sekejap membuat seluruh daratan yang ada di sekitarnya dipenuhi dengan air dan membentuk sebuah danau. Kini danau tersebut dikenal sebagai Danau Toba. Legenda Danau Toba ini dia memiliki unsur ceritanya. Yang terdapat dalam unsur ceritanya ini adalah yaitu toko. Tokonya itu terdapat Toba, ikan, atau ibunya Samosir. Penokohannya ini Toba diperankan sebagai antagonis ya. Seperti contohnya, amarah Toba semakin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dia yang memakan sebagian besar dari nasi itu karena telah melanggar janjinya terhadap istrinya. Ibunya Samosir itu sebagai protagonis. Buktinya pada itu Samosir sangat dimanjakan ibunya. Kalau Samosir bersifat antagonis ya, seperti Toba. Ia telah memakan makanan yang seharusnya dimakan oleh ayahnya atau Toba. Anak itu sangat dimanjakan ibunya, yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Nah, yang kedua itu adalah 3 itu latarnya. Nah, latarnya itu terdapat tempatnya itu di rumah Toba. Bukti Toba sangat terkejut ketika ia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik dan berambut panjang yang sedang memasak di dapur rumahnya. Yang kedua itu di ladang. Suatu hari anak itu disuruh ibunya mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Yang ketiga itu di Sungai Bukti. Sungai Bukti. Legenda Danau Toba ini dia memiliki unsur ceritanya. Yang terdapat dalam unsur ceritanya ini adalah yaitu toko. Tokonya itu terdapat Toba, ikan, atau ibunya Samosir. Penokohannya ini Toba diperankan sebagai antagonis ya. Seperti contohnya, amarah Toba semakin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dia yang memakan sebagian besar dari nasi itu karena telah melanggar janjinya terhadap istrinya.
ibunya Samosir itu sebagai protagonis. Buktinya pada itu Samosir sangat dimanjakan ibunya. Kalau Samosir bersifat antagonis ya, seperti Toba. Ia telah makan makanan yang seharusnya dimakan oleh ayahnya atau Toba. Anak itu sangat dimanjakan ibunya, yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Nah, yang kedua itu adalah 3 itu latarnya. Nah, latarnya itu terdapat tempatnya itu di rumah Toba. Bukti Toba sangat terkejut ketika ia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik dan berambut panjang yang sedang memasak di dapur rumahnya. Yang kedua itu di ladang. Suatu hari anak itu disuruh ibunya mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Yang ketiga itu di sungai Bukti. Lalu sang ibu berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka. Waktunya itu terdapat pada sore hari. Karena hari sudah mulai gelap, maka Toba pun bergegas hendak pulang ke rumahnya. Amanat pada cerita ini yaitu, jika kita mempunyai janji, haruslah kita tepati. Dan jangan sekali-kali kita melanggar perjanjian yang telah kita sepakati. Dan unsur moralnya yaitu jangan mengingkari janji kita sendiri. Dan jika kita mempunyai janji harus kita tepati. Selanjutnya, berhubung waktu menunjukkan jam 10.50, menunjukkan bahwa telah selesai pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dan sehat untuk berjumpa lagi. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, berhubung waktu menunjukkan jam 10.50 menunjukkan bahwa telah selesai pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dan sehat untuk berjumpa lagi. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.